Hai sahabat sekolah, salam semangat luar biasa. Oke, berjumpa lagi dengan Kak Dimas di pembahasan soal kupas tuntas soal penilaian tengah semester 1 atau PTS 1 kelas 5 SD. Nah, di pembahasan soal PTS semester 1 ini ada 3 sesi ya. Di video kali ini adalah sesi pertama atau sesi ke-1, yaitu kita membahas soal di materi yang mencangkup tematik tema 1, subtema 1 dan 2. Oke, check it out. Soal nomor 1, sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Pancasila. Sila pertama adalah A. Kebebasan beragama, B. Saling tolong-menolong, C. Bermusyawarah, D. Keseimbangan hak dan kewajiban. Ya, kata kuncinya adalah apa kata kuncinya? Ya, yang sesuai dengan sila pertama. Kita cari yang sesuai dengan sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada yang berhubungan dengan ketuhanan, yaitu ya, benar sekali. A jawabannya, kebebasan beragama. Kemudian soal nomor 2, gotong royong termasuk pengalaman dari sila A1, B2, C3, D4. Keywordnya gotong royong. Yang dicari sila keberapa? Iya, sila ketiga. Sila ketiga bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Jadi Persatuan Oke, soal nomor 3, membantu korban bencana alam merupakan pengalaman Pancasila sila ke. Oke, kata kuncinya adalah membantu. Kemudian ditanyakan Pancasila sila keberapa? Keberapa? Ya, benar sekali, kedua, yaitu kemanusiaan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke sahabat, kita lanjut untuk soal nomor 4, yaitu perilaku yang mencerminkan pelaksanaan nilai Pancasila adalah, kata kuncinya perilaku yang mencerminkan pelaksanaan nilai Pancasila. Kita cek dulu satu persatu. A. Menyuruh orang lain untuk masuk agama yang kita peluk. Ini merupakan sebuah pemaksaan, jadi tidak boleh ya menyuruh orang lain. Kemudian B. Menghargai dan menghormati agama atau kepercayaan orang lain. Oke, ini bolehlah kita tahan dulu. Yang C. Menggunakan produk luar negeri karena lebih bagus. Wah, kalau menggunakan produk luar negeri kurang tepat ya, kita harus mengutamakan produk dalam negeri. D. Menyelesaikan masalah tanpa bermusyawarah. Tanpa bermusyawarah ini kesalahan, harus bermusyawarah. Berarti jawabannya ya, B. Menghargai dan menghormati agama atau kepercayaan orang lain, gitu ya. Oke, berikutnya soal nomor 5, yaitu bahasa Indonesia. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Ide pokok bacaan di atas adalah, jadi kita diminta untuk mencari ide pokok ya, ide pokok teks bacaan di atas. Biasanya ide pokok itu terdapat di kalimat utama atau di kalimat terakhir gitu ya. Kita cek. Yang pertama, A. Prinsip gotong royong, B. Kehidupan sejahtera, C. Pembangunan yang baik, D. Masyarakat yang harmonis. Yang paling mendekati yang mana? Ya, prinsip gotong royong ya, karena ada di sini. Nah, ini. Jadi terletak di kalimat utama gitu. Oke, lanjut untuk soal nomor 6. Bacalah penggalan teks bacaan berikut.
Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ide pokok pada paragraf di atas adalah, ingat, ide pokok bisa terletak di awal ataupun di akhir paragraf. Kita cek A. Kesamaan organ gerak hewan dan manusia. B. Dua macam alat gerak. C. Alat gerak pasif dan aktif. D. Sistem gerak pada hewan dan manusia. Jawabannya adalah ya, kesamaan organ gerak manusia dan hewan dan manusia. Karena di sini di kalimat awal dia sudah menyampaikan tentang kesamaan organ gerak pada hewan dan manusia. Gitu ya. Oke. Nah, sahabat sekolah, berikutnya soal nomor 7 masih bahasa Indonesia. Hasil laut seperti karang, teripang, dan kepiting merupakan komoditas ekspor. Oleh karena itu, para nelayan kita harus pandai-pandai dalam membudidayakan dan memanen hasil laut tersebut. Jangan sampai komoditas hasil laut dari luar negeri masuk ke Indonesia. Para generasi muda hendaknya ikut memikirkan pembangunan kelautan. Janganlah berpandangan bahwa laut adalah sesuatu yang menakutkan, tetapi harus sebaliknya, laut merupakan sahabat. Nah, gagasan utama ingat, biasanya ada di awal ataupun akhir ya. A. Hasil laut merupakan komoditas ekspor. B. Para nelayan kita harus pandai-pandai dalam membudidayakan dan memanen hasil laut tersebut. C. Para generasi muda hendaknya ikut memikirkan pembangunan laut. D. Janganlah berpandangan bahwa laut adalah sesuatu yang menakutkan. Ingat, gagasan utama itu harus mewakili seluruh isi dari paragraf ini, tidak hanya sebagian. Berarti ya, A ya jawabannya. Hasil laut merupakan komoditas ekspor. Gitu. Oke, kita lanjut. Masih bahasa Indonesia, perhatikan paragraf berikut ini. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, pertanyaannya adalah, ide pokok paragraf di atas adalah, yang ditanyakan adalah ide pokoknya. Ingat, ide pokok biasanya terletak di awal kalimat, awal paragraf atau di akhir paragraf. Di awal paragraf ada kalimat kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kita cocokkan dulu dengan pilihan gandanya. A. Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kita cari yang paling tepat ya. Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak, salah satunya adalah agama. C. Agama dianut yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. D. Perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu. Yang paling dekat yang mana? Ya, benar sekali, A ya. Ini juga terletak di awal paragraf di sini. Oke, kita lanjut di soal nomor 9. Paragraf yang baik adalah paragraf yang terdiri atas satu kalimat topik dan beberapa kalimat pengembang. Jadi dalam menulis paragraf kan kita harus ada kalimat topik dulu, kemudian baru dikembangkan dengan kalimat pengembang, gitu ya.
Oke, lanjut soal nomor 10. Masih bahasa Indonesia, perhatikan bacaan di bawah ini. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi stres. Nah, lagi-lagi yang ditanyakan adalah ide pokok paragraf di atas adalah kita cek di kalimat pertama tentang manfaat bersepeda adalah untuk mengurangi stres. Kita cocokkan bersepeda merupakan kegiatan bersepeda. Kita cari yang sangat pas ya, indahnya pemandangan dan suasana sekitar. C, bersepeda memberikan hiburan sendiri. D, manfaat bersepeda adalah mengurangi stres. Mana yang menyambung? Yang nyambung ada hubungannya dan mewakili paragraf? Ya, D ya, tentang manfaat bersepeda. Ini tadi juga membicarakan tentang manfaat bersepeda ya. Itu sama-sama manfaat. Oke, kita lanjut. Baik, kita masuk ke IPA. Siput termasuk hewan ... Siput A, vertebrata. B, avertebrata. C, mamalia. D, reptil. Siput, tahu siput kan? Keong. Ya, avertebrata ya, yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, lanjut soal nomor 12. Karena ... kelinci dapat meloncat dan bergerak dengan lincah. Karena apa? Kata kuncinya meloncat. Kalau meloncat dan bergerak, ini kata kuncinya. Berarti karena kelinci memiliki apa? A, organ reproduksi. B, organ gerak. C, insting. D, organ pencernaan. Tentunya organ gerak ya. Organ gerak berfungsi untuk meloncat dan bergerak. Oke, B jawabannya. Oke, kita lanjut soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar tulang ya, ini tulang. Tulang yang ditunjuk huruf C adalah C. Apa yang ditunjuk huruf C? Ini ya, C itu. Ya, tulang kering. Oke. Soal nomor 14. Otot polos dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar sehingga kontraksinya tak sadar atau auto-involunter. Gerakannya tidak cepat lelah dan reaksi terhadap rangsangan lambat adalah apa ini? Kata kuncinya kontraksinya tidak sadar, geraknya tidak cepat lelah, dan reaksinya terhadap rangsangan lambat. A, otot polos. B, lurik. C, otot jantung. D, otot leher. Jawabannya adalah ya, otot jantung. Kita lanjut untuk soal nomor 15. Ada gambar lagi, perhatikan gambar di bawah ini. Tulang belikat ditandai dengan huruf mana? Belikat? Ya, E ya. Itu sebelah sini. Ini. Tulang belikat. Itu. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut untuk soal nomor 16. Di bawah ini yang bukan termasuk tulang pada kaki adalah, ingat kata kuncinya adalah yang bukan ya, bukan tulang pada kaki, bukan kaki. Oke, kita cek. A, tulang paha termasuk kaki? Ya. Selangka? Bukan ya ini, kita tahan dulu. C, tulang kering? Ya, ada di kaki. Tulang betis? Ya, berarti jawabannya ya, B jawabannya, tulang selangka. Selangka bukan terletak di kaki. Itu oke, kita lanjut. Nah, sahabat sekolah, kita masuk di IPS. Berikut merupakan hewan-hewan endemik di Indonesia kecuali endemik, kecuali ya, yang bukan mana? A, harimau Sumatera. B, ikan cupang. C, badak bercula 1. D, komodo.
Ya, jawabannya ikan cupang. Kita lanjut soal nomor 18. Nama-nama pantai atau laut yang berada di Pulau Jawa. Yang ada di Pulau Jawa, kecuali berarti yang tidak ada di Pulau Jawa. Pantai Klayar, Pulau Jawa. Anyer, iya. Parangtritis, iya. Pantai Pandawa, tidak ya, berarti jawabannya Pantai Pandawa, D. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 19. Luas wilayah Indonesia berdasarkan peta adalah yang mana? A, B, C, D. Masih ingat? Ya, cepat-cepat. Oke, C, 5148 111 km persegi. Nah, sahabat sekolah, kita lanjut soal nomor 20. Ada gambar, perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di atas, populasi yang paling banyak ditempati adalah pulau mana? Itu ada simbol gambarnya ya. Ya, Jawa ya. Jawa memerah ini. Populasinya paling banyak penduduknya begitu. Oke. Kita lanjut ke SBDP. Ragam gambar ilustrasi kecuali berarti yang bukan ragam ilustrasi. A, cerita bergambar, B, komik, C, pamflet, D, buku pelajaran. Jawabannya yang bukan adalah buku pelajaran, bukan termasuk ragam ilustrasi. Oke, lanjut soal nomor 22. Rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan adalah pengertian dari rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan, namanya sketsa, gitu ya. Nah, sahabat sekolah, soal nomor 23, perhatikan gambar berikut ini. Silakan diperhatikan, gambar di atas adalah corak gambar ilustrasi. A, realistis, B, karikatur, C, kartun, D, dekoratif. Mudah sekali. Ya, karikatur, karena ada gambar orangnya dengan dibesarkan kepalanya, dikecilkan badannya gitu. Karikatur ya. Soal nomor 24, perhatikan gambar di bawah ini, berikut ini. Ada patungnya ini. Oke, ada patung di situ. Bahan baku yang digunakan untuk membuat patung seperti gambar di atas adalah A, kertas koran, B, kertas HVS, C, kertas minyak, D, kertas karton. Jawabannya ya, kertas koran. A ya. Oke. Soal nomor 25, contoh desain membuat cover adalah, kata kuncinya desain membuat cover. A, cover dengan latar hitam putih warna sederhana. B, desain penuh warna dan gambar. C, desain warna-warni dan ilustrasi sederhana. D, cover dengan latar berwarna putih dan gambar. Jawabannya ya, desain cover itu harus penuh warna dan gambar gitu. Oke, sahabat sekolah, kita lanjut soal nomor 26. Di bawah ini yang bukan termasuk unsur-unsur cover, yang bukan ya, bukan unsur cover. Kata kuncinya bukan unsur cover. Kita cek satu persatu. Terdapat judul dan pemilihan jenis huruf yang menarik ya, masuk ya, termasuk. Yang B, terdapat kalimat penjelas judul yang singkat dan mudah dipahami. Oke, ada di cover. C, terdapat nama penulis, jelas. D, terdapat tanda tangan karakter tokoh. Tidak harus ya, jawabannya berarti D. Soal nomor 27, perilaku cerminan sila keempat Pancasila. Sila keempat bunyinya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan, berarti tentang musyawarah. Oke, yang sangat mendekati yang mana? A, melaksanakan musyawarah dan mengambil keputusan di sekolah. B, memisahkan teman yang sedang bertengkar. C, berdoa sebelum dan sudah. D, tidak mengajak teman. Berdoa ini ya, salah satu ya, sila 1 ya. Berarti jawabannya yang mendekati ya A ya, melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan di sekolah. Pokoknya sila keempat tentang musyawarah mufakat. Oke, kita lanjut soal nomor 28. Memisahkan teman yang sedang bertengkar merupakan cerminan sila Pancasila yang ke, mudah sekali ya ini. Memisahkan teman bertengkar. Ya,
ketiga persatuan Indonesia gitu ya. Soal nomor 29 PKN ya ini. Ada perhatikan pernyataan di bawah ini. Kemudian kita langsung lari ke soalnya. Pernyataan di atas termasuk pengalaman sila ke? Kita cek dulu, berteman dengan teman yang berbeda agama, rajin beribadah, bersungguh dalam menjalankan agama. Ini jawabannya adalah ya, ketuhanan yang Maha Esa, karena tentang ibadah dan agama. Oke, sahabat sekolah, lanjut soal nomor 30. Bahasa Indonesia lagi, perhatikan paragraf berikut ini. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak abad 14 kapal pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Nah, pertanyaan adalah ide pokok. Ide pokok paragraf di atas adalah biasanya terdapat di awal paragraf ya, tentang kapal pinisi. Yang mana? A. Kapal kebanggaan bangsa Indonesia. B. Kapal pinisi adalah bla 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 bla. C. Ketangguhan. D. Sudah sejak abad 14. Jawabannya ya, jelas sekali B. Kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan gitu. Oke, sahabat sekolah, akhirnya selesai sudah pembahasan soal kita PTS 1 di sesi video ke-1 dan bersambung di video sesi kedua di link yang ada di deskripsi ya. Oke, sahabat sekolah, selesai sudah. Terima kasih. Salam semangat luar biasa. Terima kasih.